Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Senang sekali ya rasanya saya Arifto Juniardi kembali bisa berinteraksi bersama teman-teman yang ada di rumah ya. Dalam kondisi COVID-19 ini kita semoga tetap semangat untuk bisa terus beraktivitas dan berkarya ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ya janji saya terkait tentang penjelasan penelitian tindakan kelas ya, yang mana pada video saya yang sebelumnya telah saya jelaskan juga tentang PTK, akan tapi hanya bab 1 saja atau latar belakangnya saja, bagaimana menyusun latar belakang yang baik, bagaimana mengidentifikasi masalah yang benar di dalam suatu penelitian PTK. Pada kesempatan kali ini ya, saya akan melanjutkan bab 2 dan bab 3 dari penelitian PTK ya. Baik, sebagaimana kita ketahui kan PTK itu suatu penelitian yang didasarkan pada permasalahan tertentu yang ada terjadi di suatu kelas. Tidak bisa kita memaksakan masalah yang ada di satu kelas untuk diangkat menjadi penelitian PTK. Karena penelitian PTK itu pure atau murni datang dari masalah atau kendala yang terjadi di suatu kelas ya. Siapa yang bisa mengidentifikasi? Ya guru-guru yang ada di sekolah-sekolah yang tahu betul keadaan dari murid-murid atau siswa-siswanya ya. Nah, penelitian PTK ini memang cocok sekali untuk para guru, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bisa juga diterapkan oleh para mahasiswa walaupun belum menjadi guru ya. Mengapa? Karena penelitian PTK ini juga bisa diperuntukkan untuk mahasiswa hanya sebagai kolaborator ya, tetap yang akan melaksanakan kegiatan pengajaran, pelaksanaan belajar mengajar itu guru, akan tapi jika penelitinya itu seorang mahasiswa, dia hanya memberikan gagasan, rancangan terkait tentang langkah-langkah pembelajaran ya, untuk membantu guru menyelesaikan masalahnya. Baik, video saya ini tidak banyak ya, mungkin 15 menit saja. Langsung saja penelitian PTK yang bab selanjutnya itu bab 2 ya. Bab 2 itu ya sama-sama kita ketahui yaitu tentang kajian teori. Nah, tidak terlalu sulit untuk memahami bab 2 ini ya, teman-teman. Yang paling penting yang harus kita ketahui yaitu kita harus paham tentang sintesis. Nah, apa itu sintesis? Nah, jadi di dalam bab 2 itu kan terdiri dari teori-teori. Misalkan bagian kita berjudul tentang PTK nih ya, berjudul peningkatan keterampilan layup dengan melalui metode bermain. Nah, jadi di bab 2 itu apa saja teori yang kita masukkan itu tentang PTK, jelas ya. Cari tentang hakikat PTK, kemudian prosedur penelitian PTK, teori-teori siapa saja yang menjelaskan tentang prosedurnya. Kemudian setelah itu kita jelaskan tadi kalau tentang layup berarti tentang bola basket, kita masukkan sedikit ya, sejarah bola basket. Jangan terlalu banyak. Lanjut kita perbanyaki teori tentang layup, shooting layup. Karena judul kita layup. Setelah itu di penjelasannya yaitu melalui pendekatan bermain atau metode bermain. Nah, teori tentang bermain ini diperbanyak juga ya, seperti itu. Nah, minimal berapa ya? Saya sebagai seorang dosen menganjurkan kepada mahasiswa saya minimal 4 teori ya, 4 teori. Nah, apa hubungannya dengan sintesis tadi ya? Jadi teori-teori yang kita munculkan tadi, misalkan teori tentang PTK menurut Si Hombing,
PTK adalah penelitian tingkat kelas yang ada di suatu sekolah yang hanya bisa dilaksanakan oleh seorang guru misalkan. Ada juga teori kedua menurut Pahala misalkan. PTK adalah penelitian tingkat kelas yang bisa digunakan atau bisa diterapkan oleh guru maupun peneliti, dalam hal ini mahasiswa. Ada juga teori yang ketiga. PTK adalah suatu penelitian yang dirancang untuk meningkatkan suatu performa atau suatu keterampilan atlet atau suatu keterampilan siswa. Nah, dari keempat teori ini ya, yang telah kita masukkan di bab 2, teori tentang PTK tadi 4. Nah, sintesis itu menyimpulkan atau dalam bahasa lain mengambil pemahaman sendiri, intisari dari 4 teori ini. Kita tidak boleh meniru teori-teori yang 4 ini, tetapi kita berpedoman pada 4 teori ini untuk membuat teori baru, atau bukan membuat teori baru, membuat pendapat baru. Di mana diletakkannya? Di paling bawah. Berdasarkan teori-teori di atas, maka menurut peneliti atau menurut penulis, PTK adalah bla 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 bla. Berdasarkan pemahaman atau penjelasan teori di atas, pengertian layup adalah suatu gerakan yang misalkan tadi ya, setelah kita dapatkan pengertian layup dari 4 orang teori, pakar ahli teori layup ya. Jadi kita jabarkan yang paling bawah, pendapat kita pribadi beracuan pada 4 teori tadi. Berdasarkan penjelasan teori di atas, maka menurut penulis layup adalah suatu gerakan yang dimulai dari 2 langkah kaki sambil melakukan gerakan dribble. Contoh itu saja yang paling prinsip dari bab 2. Paham ya? Semoga apa yang bisa kita sampaikan ini, biasa saya sampaikan ini bermanfaat dan boleh dikasih feedback komentar. Yang ke selanjutnya yaitu bab 3. Nah, bab 3 ini yang menjadi agak rumit jika kita tidak memiliki pemahaman yang lebih mendalam terkait bab 3. Di dalam bab 3 yang menjadi kesulitan ya dalam hal memahaminya yaitu prosedur penelitian. Di bab 3 itu kan ada banyak, ada tentang populasi sampel, kemudian ada tahapan penelitian ya. Pokoknya terkait tentang metodologi penelitian atau metode penelitian ya. Bab 3 itu tentang metode penelitian. Yang menjadi titik tekan saya untuk mempersingkat waktu ya, yaitu tentang populasi sampel dan prosedur penelitian saja. Itu saja. Kalau untuk yang lain rasanya mudah untuk dipahami. Baik, apa itu populasi di dalam penelitian Penjas? Ya. Saya akan menggambarkan ilustrasi yang mudah. Ada di suatu kolam ya yang berisi air penuh. Ya. Nah, yang dimaksud dengan populasi yaitu kita ingin mencari populasi nih. Populasinya itu adalah semua air yang ada di kolam itu. Lalu apa bedanya dengan sampel? Sampel yaitu contoh ya, sampel ya, contoh barang atau ya yang bisa kita
manfaatkan ya untuk menghemat tenaga, biaya dan lain sebagainya. Nah, dari kolam yang luas itu kita hanya ambil secedok atau segelas saja air yang ada di kolam itu. Nah, secedok atau segelas air kolam inilah yang disebut dengan sampel, karena kita hanya mengambil sedikit dari banyaknya populasi, yaitu air yang di kolam itu. Sampel itu adalah bagian terkecil dari populasi itu tadi, ya, hal yang paling sedikit. Ada juga memang ya sampel itu yang mengambil semuanya, semua dari populasi itu dijadikan sampel, itu namanya total sampling. Itu artinya semua yang ada di kolam itu jadikan sampel, itu namanya total sampling ya. Jadi itu untuk ilustrasi mudahnya. Nah, dalam hal penelitian tidak seperti itu memang ya. Oke, misalkan dalam suatu sekolah itu ada 10 kelas, kita hanya mengambil sampelnya saja berapa misalkan ya, berdasarkan kegunaan dari sifat penelitian kita, maka kita hanya menggunakan beberapa kelas saja, setengah dari kelas itu misalkan. Boleh ya. Lanjut, itu populasi dan sampel. Adapun teori yang terkait tentang hal itu banyak sebenarnya, saya hanya menjelaskan hal-hal yang mudah dipahami ya, agar tidak dipersulit pemahamannya. Selanjutnya itu prosedur penelitian PTK. Nah, prosedur penelitian PTK ini ada 4 ya, yang populer dilaksanakan oleh setiap peneliti, yaitu apa saja? Yang pertama, planning, acting, observing, dan reflecting. Planning ini apa? Perencanaan. Acting ini apa? Pelaksanaan tindakannya. Kemudian observing ini pengamatan setelah tindakan itu diamati. Lalu reflecting, merefleksikan apa saja yang telah kita lakukan itu diulas kembali ya. Jadi teori menurut apa? Teori menurut Chemis and Taggart. Oke. Langsung saja. Dalam perencanaan itu ya, apabila kita aplikasikan dalam pembelajaran, contoh barangnya seperti apa? Yaitu RPP, rencana pelaksanaan pendidikan, rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP. Oke, dalam penelitian PTK tidak boleh kita langsung menetapkan saya ingin 2 siklus saja, saya ingin 3 siklus, saya ingin 1 siklus. Tidak bisa. Penelitian PTK itu ya mengalir apa adanya, ya, tidak bisa ditetapkan. Kalau kita langsung menetapkan 2 siklus sajalah, itu artinya mendahului Tuhan. Bisa saja dia 1 siklus sudah mencapai ketuntasan semua mahasiswanya, atau siswanya sudah pandai semua, sudah bisa semua, sudah memenuhi KKM semua ya. Jadi bahasa yang kita gunakan dalam penelitian itu yaitu peneliti belum menetapkan siklus, hal-hal yang akan terjadi ke depan seperti itu. Lalu di dalam penelitian PTK itu ada yang disebut dengan ketuntasan klasikal. Oke, ketuntasan klasikal itu ketuntasan minimal yang harus ditempuh oleh peneliti. Menurut Rianto MPD dalam bukunya, ketuntasan klasikal itu minimal 85% dari total sampel. Ya. Misalkan ada sampel kita itu 50 orang. 80% dari 5 orang itu berapa? Misalkan taruhlah saja kita buat 42. Nah, jadi 42 siswa itu harus tuntas semua. Nilainya harus mencapai KKM semua. Jika tidak mencapai KKM, maka dia harus mengulang ke siklus selanjutnya. Pada siklus 1 nih, dari 50 anak itu hanya sukses 20 siswa. Belum tuntas, belum sampai 85%, ketuntasan klasikal. Jadi dia harus sampai
85% baru dikatakan siklus itu tuntas. Paham? Oke. Itu menurut Trianto. Ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Adapun hal-hal yang masih bingung, boleh ditanyakan di kolom komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.